Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi di Allianz Indonesia. Mungkin Anda pernah mendengar kasus klaim asuransi yang ditolak. Ya, biasanya ya ada di media massa gitu ya, atau si konsumen sendiri yang mengadu di media gitu. Sebenarnya klaim asuransi yang diterima itu jauh lebih banyak ya. Di rumah sakit itu setiap hari kan ada banyak orang sakit dan sebagian ya pakai asuransi dan mereka ya baik-baik saja gitu. Tapi ada satu dua yang ditolak, nah itulah yang biasanya muncul ke permukaan. Bad news is good news, biasanya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa saja sih penyebab klaim asuransi bisa ditolak. Oke, untuk materinya saya juga menulis di blog saya asuransibiru.com. Ini dia ya, 7 penyebab klaim asuransi ditolak. Apa saja? Nah, secara ringkas bisa saya sebutkan. Pertama, kejadian yang diklaim termasuk pengecualian. 2, kejadian yang diklaim tidak memenuhi persyaratan polis. 3, polis masih dalam masa tunggu. 4, polis lapse atau batal ya, non-aktif. 5, pengajuan klaim melewati batas waktu. 6, tidak jujur saat pengajuan asuransi. Dan 7, terjadi manipulasi klaim atau fraud. Anda bisa baca ya selengkapnya di sini penjelasannya. Nah, selanjutnya sedikit akan saya bahas ya tiap penyebab tersebut. Pertama adalah kejadian yang diklaim termasuk pengecualian. Tentu saja ya, pengecualian itu artinya adalah kejadian atau risiko yang tidak ditanggung gitu. Pengecualian asuransi selalu dicantumkan dalam buku polis ya. Sebaiknya sih Anda baca ya, Anda pahami gitu. Misalnya untuk asuransi jiwa ya, di perusahaan asuransi apapun selalu ada nih pengecualian meninggal karena dihukum mati pengadilan atau meninggal saat melakukan kejahatan. Nah itu ya nggak usah ajukan klaim ya, sudah pasti ditolak gitu. Lalu dalam asuransi kesehatan, biasanya yang dikecualikan antara lain perawatan kecantikan atau perawatan untuk meningkatkan kesuburan. Lalu perawatan yang disebabkan kecelakaan saat melakukan aktivitas berbahaya seperti panjat tebing ya, kemudian balapan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kejadian yang diklaim tidak memenuhi persyaratan polis. Misalnya asuransinya adalah untuk rawat inap, tapi sakitnya hanya rawat jalan, tidak perlu rawat inap, maka itu ya belum memenuhi syarat untuk ditanggung dalam asuransi kesehatan. Atau dalam asuransi penyakit kritis, misalnya gagal ginjal. Di situ disyaratkan gagal ginjalnya misalnya harus dua-duanya gagal ya, sehingga memerlukan cuci darah. Tapi yang gagal baru satu, nah itu berarti belum memenuhi syarat untuk asuransi penyakit kritis yang tahap lanjut, yang advance. Kalau asuransi penyakit kritis yang tahap early, yaitu bisa memenuhi syarat ya untuk gagal satu ginjal. Begitu pula penyakit lainnya ya, stroke, kanker, itu semua ada kriterianya. Harus memenuhi kriteria, barulah bisa diklaim ya, baru bisa disetujui klaimnya. Selanjutnya, penyebab yang ketiga adalah polis masih dalam masa tunggu. Nah, misalnya dalam asuransi kesehatan, itu pada umumnya ya ada masa tunggu 30 hari untuk penyakit secara umum. Jadi, 30 hari dari tanggal polis mulai aktif. Itu belum di-cover ya untuk penyakit secara umum. Lalu ada lagi masa tunggu 12 bulan atau 1 tahun ya untuk penyakit khusus. Kalau tadi kan penyakit secara umum, ini penyakit khusus ya yang bersifat kronis seperti biasanya ya jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes ya. Nah, itu masa tunggunya 1 tahun ya. Tahun pertama belum ditanggung. Jadi baru ditanggung di tahun kedua dan seterusnya. Lalu untuk pre-existing ya, sebagian besar sih tidak ditanggung ya, tapi ada juga produk asuransi kesehatan yang menanggung kondisi pre-existing atau penyakit yang sudah ada ini setelah polis berlangsung 2 tahun. Jadi ini perlu diperhatikan masa tunggunya. Dalam asuransi jiwa pada umumnya ya tidak ada masa tunggu ya, tapi untuk beberapa kejadian seperti asuransi jiwa konvensional ya, dia menanggung bunuh diri, tapi setelah melewati 1 tahun. Jadi untuk bunuh diri ada masa tunggu 1 tahun. Nah, setelah setahun mau bunuh diri, ya itu bisa dijamin gitu ya, dalam asuransi jiwa yang konvensional. Tapi dalam asuransi jiwa syariah, bunuh diri dikecualikan selamanya ya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah polisnya sudah lapse ya, atau batal, atau nonaktif. Tentu saja ya, polis yang lapse itu sama dengan tidak punya polis. Bagaimana polis bisa lapse ya? Kalau preminya tidak dibayar ya, setelah melewati masa tenggang. Untuk polis yang bayarnya rutin yang bulanan misalnya ya, biasanya ada masa tenggang 30 hari atau ada juga yang sampai 45 hari. Nah, jika sudah melewati masa tenggang itu belum bayar preminya, maka ya polisnya lapse gitu. Atau untuk polis unit link,
Kalau saldo investasinya masih ada, itu juga polis masih aktif ya. Nah, kalau saldo investasinya habis, maka polisnya lapse gitu. Jadi ya pastikan ya Anda selalu bayar premi tepat waktu agar polis Anda ya aktif terus gitu. Kalau Anda merasa ribet bayar secara manual, Anda bisa manfaatkan fasilitas auto debit ya, auto debit tabungan atau kartu kredit. Selanjutnya penyebab kelima adalah pengajuan klaimnya melebihi batas waktu. Nah, klaim itu ada batas waktunya ya. Misalnya untuk asuransi kesehatan pada umumnya adalah 30 hari dari tanggal perawatan. Kalau sudah lewat 30 hari mengajukan klaim ya bisa ditolak gitu ya. Begitu pula asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis biasanya itu adalah 60 hari ya. Kalau sudah lewat dari itu bisa tidak diproses ya klaimnya karena sudah melewati batas waktu. Tapi kalau Anda punya alasan yang kuat ya mungkin saja ya masih bisa diproses klaimnya. Untuk asuransi jiwa nih ya, kadang ada seorang ayah punya polis asuransi jiwa, tapi anak istrinya tidak ada yang tahu gitu, sehingga ketika dia meninggal ya tidak ada yang ngajuin klaim ya, karena ya nggak ada yang tahu kalau dia punya polis asuransi. Barulah misalnya setelah setahun atau 2 tahun kemudian saat beres-beres rumah atau saat pindahan misalnya, ternyata ketemu itu polisnya. Nah, bagaimana itu bisa diklaim atau tidak ya? Secara aturan sebenarnya ya itu sudah lewat batas waktunya ya, tapi dicoba saja ajukan kalau alasan Anda kuat bahwa memang belum tahu kalau ada polis gitu ya. Nah, mungkin saja bisa gitu ya, tapi saya tidak jamin ya. Jadi kalau para ayah nih, kalau Anda punya polis asuransi jiwa ya kasih tahulah ya istri dan anak-anak Anda, wasiatkan ya, kasih tahulah pokoknya bahwa Anda punya polis asuransi jiwa yang manfaatnya akan diterima oleh ahli waris ya, istri atau anak ketika si tertanggung ini meninggal dunia. Oke, selanjutnya penyebab keenam adalah si tertanggung tidak jujur saat pengajuan asuransi. Misalnya ada sakit yang sudah pernah diderita tapi tidak disampaikan di pertanyaan kesehatan. Nah, itu bisa tidak dijamin ya, bisa tidak di-cover klaimnya gitu. Bahkan ya kalau sebenarnya ya untuk kasus seperti ini kalau ketahuan bahwa penyakit yang sudah ada ini tidak disampaikan, maka polisnya secara otomatis batal. Karena kan asuransi ini adalah ada prinsip yang namanya utmost good faith. Jadi ada itikat baik di sisi tertanggung maupun di sisi penanggung gitu ya. Nah, si tertanggung wajib menyampaikan kondisinya secara apa adanya. Dan si penanggung wajib juga menyampaikan kondisi persyaratan polis secara lengkap dan jelas dalam buku polis. Itulah itikad niat baik. Nah, jadi kedua pihak harus jujur gitu. Nah, dalam hal pengajuan asuransi itu kan ada pertanyaan kesehatan ya untuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, ini kalau sudah ada penyakit sebelumnya, khususnya jika penyakitnya ini ya yang kronis ya, itu harus disampaikan. Dengan disampaikannya riwayat sakit, maka perusahaan asuransi akan bisa memberikan keputusan yang lebih fair gitu. Apakah akan diterima secara normal atau diterima dengan tambahan premi atau diterima dengan pengecualian atau bahkan ya tidak disetujui gitu ya polis asuransinya. Oke, selanjutnya penyebab yang ketujuh adalah terjadi manipulasi klaim atau ada fraud ya. Jadi ketidakjujuran bisa terjadi saat pengajuan asuransi, bisa juga terjadi pada saat klaim. Misalnya tidak beneran sakit tapi minta dirawat gitu agar bisa mendapatkan klaim santunan harian. Bisa aja seperti itu. Atau ada orang tidak meninggal tapi dia memalsukan ya akta kematian. Itu bisa juga terjadi ya. Jadi kejujuran itu penting baik saat pengajuan maupun saat terjadi klaim. Oke, demikianlah ya 7 penyebab kenapa klaim asuransi ditolak. Untuk diperhatikan oleh para nasabah dan juga para agen ya. Harus tahu juga nih. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar atau menghubungi saya secara langsung. Begitu pula jika Anda ingin konsultasi mengenai asuransi Allianz ya, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ataupun asuransi lainnya, ya silahkan menghubungi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.